Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 20800 1254. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu dari karya sastra anak. Sastra anak sendiri itu merupakan karya sastra yang dibuat sebagai bacaan untuk anak, yang sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Cerita anak ini berfungsi sebagai hiburan atau untuk memberikan pendidikan moral kepada anak. Selain pengertian secara umum yang saya jelaskan tadi, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian cerita anak menurut Nurgianto. Nah, menurut Nurgianto, cerita anak adalah karya sastra anak yang berupa prosa, menceritakan kejadian atau pengalaman yang dimuat berdasarkan urutan waktu kejadian yang dialami seseorang atau berupa imajinasi yang mengisahkan tentang dunia anak-anak. Setelah saya menjelaskan pengertian tentang cerita anak, kita beralih kepada karakteristik. Nah, karakteristik cerita anak ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gaya bahasa yang sederhana dan langsung karena disesuaikan dengan usia pembaca. Yang kedua, cerita berfokus pada tindakan, yaitu apa yang dilakukan karakter dalam cerita dan konsekuensi dari tindakan itu. Yang ketiga, disertai dengan gambar atau ilustrasi yang berfungsi untuk memberikan informasi visual dan emosional yang tidak dapat dikomunikasikan melalui teks itu sendiri. Dan yang terakhir, tokoh utamanya umumnya anak-anak atau binatang yang memiliki sifat atau perilaku seperti anak-anak, agar pembaca dapat mengidentifikasi diri dengan tokoh tersebut. Dari apa yang saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa cerita anak adalah cerita tentang seputar anak yang tentunya menghibur sesuai perkembangan anak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita juga perlu mengetahui unsur-unsur dari cerita anak tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur perkembangan dalam cerita anak. Umumnya dalam cerita anak memiliki 6 unsur. Yang pertama tema, kedua amanat, ketiga alur, keempat tokoh serta penokohan, kelima latar, dan yang terakhir sudut pandang. Tema merupakan suatu gagasan atau ide yang menjadi pangkal tolak penyusunan cerita, sekaligus menjadi sasaran cerita tersebut. Jadi, tema dalam sebuah cerita diibaratkan sebagai fondasi pada sebuah bangunan. Berarti, unsur yang pertama yang harus ada dalam sebuah cerita adalah tema. Kemudian yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan tertentu yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca yang didapat dari dalam cerita. Biasanya pesan cerita berkaitan dengan tema cerita. Kemudian yang ketiga, plot atau alur adalah rangkaian peristiwa yang didasari oleh hubungan waktu dan hukum sebab akibat. Dalam cerita, alur yang sering digunakan adalah alur datar. Artinya, cerita yang disuguhkan secara sederhana, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami anak. Kemudian yang kelima, tokoh serta penokohan. Tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai kejadian dalam cerita. Sedangkan penokohan berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat tokoh itu digambarkan dalam cerita oleh pengarang. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun ada pula yang berwujud binatang atau tumbuhan. Jika dilihat dari perannya, tokoh dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, tokoh sentral atau tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran penting dalam cerita. Kemudian yang kedua, tokoh bawahan adalah tokoh yang kedudukannya tidak sentral, tetapi kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Kemudian yang ketiga, tokoh datar memiliki peran yang stabil di dalam perkembangannya
perilaku atau watak tokoh tersebut hanya berubah sedikit sekali, bahkan ada kalanya tidak berubah sama sekali. Kemudian yang keempat, tokoh bulat. Jika lebih dari satu sifat tokoh ditampilkan dalam cerita, sehingga tokoh tersebut dapat dibedakan dengan tokoh lainnya, maka tokoh tersebut disebut dengan tokoh bulat. Kemudian yang kelima adalah latar. Latar adalah segala keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Kemudian yang terakhir, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita. Dari sudut pandang mana pengarang memandang ceritanya, ditinjau dari rangkaian cerita. Secara garis besar, sudut pandang dibedakan menjadi dua, yakni sudut pandang orang pertama yang menggunakan sudut pandang aku, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga yang disebut dengan dia. Sekian pembahasan mengenai unsur perkembangan cerita anak. Selanjutnya akan dibahas klasifikasi ceritanya. Klasifikasi cerita anak. Cerita anak meliputi secara umum yaitu satu, buku bergambar. Dilihat dari isinya, buku bergambar juga banyak diartikan sebagai buku yang berisi cerita-cerita anak yang digarap dengan menggunakan tulisan dan gambar. Bagi anak-anak, memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu akan membangkitkan pengalaman keindahan dengan cara-cara yang kreatif. Yang kedua yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat ini adalah the body of literature atau bentuk sejarah sastra yang anonim yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain secara lisan sehingga mengalami serangkaian variasi meskipun struktur dasar ceritanya tidak berubah. Menurut Jung, seorang ahli di bidang psikologi, cerita adalah kumpulan cermin dari dunia bawah sadar yang menggambarkan mimpi, harapan, fantasi, lamunan atau visi suatu kelompok masyarakat. Menurut Negiantoro, pada tahun 2005, cerita rakyat bisa dibagi-bagi menjadi sejumlah jenis, meliputi yaitu fabel, merupakan cerita dengan pelaku binatang yang di dalamnya memuat ajaran tertentu. Yang kedua, dongeng, merupakan cerita rakyat yang penyampaiannya lazim diawali dengan penggunaan ungkapan pada zaman dahulu kala. Yang ketiga, legenda. Ini adalah kisah heroik yang seorang tokoh yang dianggap suci, sakti atau di luar keunggulan tertentu atas manusia pada umumnya. Meskipun jelas merupakan cerita imajinatif karena biasa dihubungkan dengan peristiwa kesejarahan, akhirnya legenda sering dianggap sebagai cerita yang seakan sungguh terjadi. Yang keempat, mite. Mite merupakan cerita yang berhubungan dengan asal-usul kehidupan manusia atau asal mula keberadaan suatu tempat yang berhubungan dengan kehidupan para dewa serta tokoh-tokoh yang berhubungan dengan kehidupan ketuhanan. Ada yang ketiga yaitu cerita fantasi serta fiksi sejarah. Cerita fantasi ini merupakan cerita yang menggambarkan aktor, peristiwa, serta latar belakang dengan cara yang fantastis. Dalam arti di luar nalar, tetapi mampu menghilangkan ketidakpercayaan pembaca sehingga sesuatu yang tidak benar-benar terjadi tidak dapat terjadi dalam kehidupan nyata. Fiksi sejarah adalah cerita yang menggunakan peristiwa sejarah yang dicampur dengan cerita fiksi. Sementara itu, dalam masyarakat Indonesia terdapat fiksi sejarah yang batas-batasnya dengan cerita rakyat sulit untuk didefinisikan. Kisah Tutur Tinular misalnya memiliki kaitan dengan peristiwa sejarah. Namun, sulit untuk menentukan mana yang fiktif dan mana yang peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena peristiwa sejarah dan fiksi telah bercampur aduk sehingga pembaca tidak lagi membedakan antara peristiwa sejarah. Yang keempat ada fiksi realistik. Ini adalah cerita yang menggambarkan peristiwa dan cerita yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita ini mungkin berhubungan dengan kehidupan keluarga, perjalanan, atau peristiwa yang menggambarkan usaha pelaku untuk memecahkan masalah yang tidak biasa. Selanjutnya ada cerita sejarah. Cerita sejarah dideskripsikan sebagai cerita rekaan yang timbul di suatu masa lampau. Cerita sejarah ini menunjukkan masalah atau konflik plot yang ganjil terhadap waktu. Biasanya masalah yang muncul adalah masalah yang dialami oleh manusia dari segala usia. Sedangkan kriteria cerita sejarah adalah buku sejarah harus menarik. Cerita sejarah tidak harus akurat dan otentik. Cerita harus mencerminkan semangat atau jiwa serta nilai-nilai yang terjadi pada waktu itu.
serta peristiwanya. Selanjutnya ada biografi, sebuah cerita yang berisi informasi tentang kehidupan seseorang secara hidup dan menarik. Penulisan biografi yang baik didasarkan pada tingkat pengalaman serta pengetahuan penulis mengenai biografi yang ditulisnya. Lebih dari itu, dalam penilaian biografi, penulis harus mendasarkan pada hasil penelitian. Sekian.